Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini adalah hari yang spesial bagi Bapak Ibu Guru, yaitu Hari Guru. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu yang dipimpin oleh ketuanya. Terima kasih atas ketua yang telah memimpin berdoa hari ini. Yang mana Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir ya. Saiful M. Kemudian Rio Saputra. Toyib Pras. Rian Andi. Sevian Diwo, Putri Nanda. Terlebih kita harus tahu dulu manfaat dari kerusakan pada sistem pengapian. Kenapa kita harus mempelajarinya? Tentu ada hal yang penting. Nah, seperti saat kita mau malam minggu, biasanya kita akan berpergian. Mungkin bertemu dengan teman-temannya melepas penat. Praditya Sikawingga yang malam minggu mungkin dia ingin ngopi-ngopi, kemudian mungkin ingin cuci mata, bertemu dengan rekan-rekannya, Sevian Divo. Tetapi saat malam minggu itu dia tidak bisa berpergian. Karena apa? Karena malam minggunya menjadi malam minggu yang kelabu. Karena kabel businya tidak nyala. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih jauh, hari ini Bapak ingin melakukan pretest. Seberapa kemampuan awal kalian? Nanti akan Bapak perlihatkan. Bisa dibuka HP-nya ya? Sudah siap semua? Yang di sini sudah siap? Saiful sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak ingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian. Setelah ini, setelah Bapak mengetahui kemampuan awal, baru bisa melakukan pembelajaran hari ini ya. Ini, yaitu memercikkan bunga api pada busi untuk memulai proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar pada saat akhir kompresi. Itu ya, jadi fungsinya untuk memercikkan bunga api sehingga mampu membakar bahan bakar dan udara sehingga mampu menghasilkan tenaga. Tis akan terjadi induktansi, adanya pemutusan kumparan primer. Tadi baru mengapersepsi, yaitu mengaitkan pembelajaran kita pada pembelajaran di kelas 2. Otomatis kita belajar tadi masih mengingat-ingat pada pengetahuan di kelas 2. Melalui pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik harus mampu mendiagnosis kerusakan sistem pengapian. Dengan cara apa? Mengajukan pertanyaan, mengajukan jawaban sementara, mengumpulkan data, menganalisa data, menyusun simpulan untuk dapat mencapai kompetensi, yaitu mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar. Nah, nantinya kalian harus diskusi kelompok, yaitu ada Putri Nanda, kemudian di kelompok 1. Berarti ini nanti kelompok 1 ya. Mana kelompok 1? Nanti Bapak akan menilai diskusi kalian, bagaimana kerjasama kalian, kemudian komunikasi di dalam antar kelompok dan keaktifannya,
dan menghargai pendapatnya ya. Kemudian kinerjanya, bagaimana kalian saat mendiskusikannya, persiapannya bagaimana, keselamatan kerjanya bagaimana, proses dan hasil kerjanya. Kemudian presentasinya, bagaimana gaya bahasa kalian, sistematika penyampaian kalian, wawasan. Yang kalian rumuskan masalah nantinya adalah, perhatikan dulu sebelum kalian mendiskusikan karena ada 4 permasalahan. Yang pertama biasanya adalah tidak ada percikan pada busi. Apa saja nanti yang harus kalian diskusikan. Yang kedua, percikan bunga api kecil. Sudah ada percikannya tetapi tidak mampu menghidupkan pada mesin. Kemudian yang ketiga, elektroda busi meleleh. Biasanya kita mengetahui busi kadang bisa elektrodanya meleleh. Nih. Kemudian kita bisa mendiagnosis kerusakan busi cepat kotor. Seperti yang terjadi pada tampilan ini. Adalah salah satu kendala. Saiful bisa dilihat. Ini salah satu kendala saat di starter mesin tidak mau hidup. Karena mesin tidak mau hidup, Bapak ini akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya dengan cara melihat percikannya. Ternyata apa? Tidak ada percikan bunga api. Ya, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Tadi adalah yang terjadi pada kendaraan tadi adalah ketika Bapak menstarter motor atau mesin tidak mau menyala. Apa penyebabnya tadi? Tidak ada percikan api. Kemudian bagaimana solusinya? Caranya adalah kalian akan mendiskusikan ada kajian literatur bahan ajarnya. Kemudian ada kajian literatur buku manualnya, kemudian bagaimana solusinya, yaitu dengan melihat. Nanti kalian bisa mengetahui bahan ajarnya. Menjawab, ketika seorang mekanik menyesal celah platina terlalu besar, maka dampak yang ditimbulkan pada koil adalah apa? Kemudian nanti juga harus bisa mendiskusikan hal apakah yang harus diperhatikan saat melakukan penggantian kabel busi pada kendaraan. Kemudian yang keempat, jelaskan langkah-langkah perbaikan penggantian kontak pemutus. Tuh. Nanti akan dipanggil sesuai yang kalian bisa jawab. Bapak akan berikan waktu untuk berdiskusi. Nomor 1, coba. Oh ya, dibaca dengan keras. Menurut Anda, akibat yang ditemukan pada busi jika kondensor pada sistem pengapian konvensional tidak berfungsi atau rusak? Kondensor 1 adalah penjaga dari loncatan bunga api dalam distributor supaya tidak ada. Tapi kenyataannya walau cuma sama itu, kerusakan kondensor dapat menyusun kerja mekanisme pengapian. Akibat kondensor rusak adalah A. Pada rangkaian primer, akibat kondensor rusak yang pertama pada mekanisme pengapian ialah permasalahan pada. Udah, kita berikan aplaus dulu pada kelompok 1. Karena kita sudah melakukan pendiskusian, maka kita akan melakukan penyelesaiannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara melakukan praktek ya. Nah ini kita akan melakukan mengetes diagnosa pada komponen-komponennya. Mana yang baik, mana yang buruk. Kita akan melakukan praktek di meja. Posisinya di sini ya. Maka sebelum kita melakukan praktek hari ini, yaitu perbaikan pada pengapian konvensional, kita berdoa terlebih dahulu. Maka lancar dalam prakteknya nanti. Berdoa, mulai. Langkah selanjutnya adalah mengukur
tegangan pada aki, yakni dengan menggunakan avometer. Spek tegangan aki ini 12,4 sampai 12,6 volt. Nah, pada avometer menunjukkan 12,5 volt ampere. Selanjutnya mengukur tahanan sekunder koil dengan spek 10,7 sampai 14,5. Bukan 8,5, berarti di bawah speknya, berarti harus diperlukan gantian. Dan yang terakhir kita memeriksa detektoran celah platina. Untuk mengukur celah platina dengan menggerakkan poros pada distributor sehingga tonjolan ini membuat celah pada platina. Celah spesifikasinya adalah 0,45 mm. Dengan menggunakan fuller kita masukkan di antara celah ini. Jika keset maka celah platina berada pada sesuai spesifikasi. Ada mesin tidak dapat hidup, yaitu tidak ada percikan api pada busi, yaitu bisa saja businya mati, kemudian kabel tegangan tinggi bocor, rotor tidak terpasang, urutan pengapian tidak benar, platina terganjal kotoran, platina membuka terus, kemudian knalpot saat digas lepas ledakannya, yaitu terjadinya vakum advancer kurang sempurna. Kemudian ada busi cepat kotor, yaitu karena pemakaian busi yang tidak tepat, platina juga kotor, kemudian pengapiannya tidak tepat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada evaluasi penilaian pengetahuan. Tadi sudah ada pretest, kemudian ada pembelajaran, kemudian akan dilakukan evaluasi. Nanti kalian bisa mengisi, perhatikan dulu tegangan baterai yang benar berapa kalian isi, kemudian komponen yang berfungsi untuk membangkitkan induksi listrik tegangan tinggi adalah apa. Kemudian komponen sistem pengapian ditunjukkan pada gambar apa. Kemudian jodohkan gambar dan fungsi komponen. Memercikan bunga api adalah apa? Nanti kalian berikan garis ya. Kemudian membangkitkan tegangan tinggi diberikan garis, kemudian sumber arus listrik fungsi dari apa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, diselesaikan dulu. Nah, itu adalah evaluasi yang memercikan bunga api listrik. Berarti gambar yang mana? Pada busi. Kita berikan aplaus pada Saipul. Kemudian membangkitkan tegangan tinggi pada apa? Pada koil. Berikan aplaus pada Saipul dulu. Memberikan tugas untuk selanjutnya. Jadi tugas selanjutnya kalian mempelajari pada sistem AC ya, air conditioner. Kemudian sebelum pulang ada refleksi pembelajaran pada hari ini. Kalian harus menulis nama lengkap kalian, kemudian kelas kalian. Kelas kalian kelas 12 apa? TKROC. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini apa? Pada sistem pengapian konvensional kalian klik, kemudian kalian harus mengisi ya. Bagaimana proses pembelajaran hari ini?
Apakah sangat menarik? Kemudian metode apa dalam pembelajaran ini yang kalian sukai? Kalian bisa mengklik ceramah, diskusi, tanya jawab, observasi, unjuk kerja atau praktek, dan presentasi. Tentunya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan yang dipimpin oleh ketuanya. Cukup sekian, apabila Bapak ada katanya saya yang salah, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum pulang kita nanti salaman dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.